Permintaan Presiden disampaikan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta kepala daerah menjunjung hak beribadah dan beragama masyarakat. Budi dan Mahfud Tangerang, Banten. Dan menurut Mahfud, negara wajib hadir untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah warga. Kebebasan untuk beribadah, bangun rumah ibadah. Ya. Tapi di sisi lain juga ada tuntutan untuk kerukunan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait hak kebebasan beribadah, di mana untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum hak asasi manusia, yang dimana di sini saya Muhammad Sarul Nizam dengan NIM B1A123326. Lalu saya Yabes Marulia Augusto Simamora dengan NIM B1A123325. Dan saya Yudhistira dengan NIM B1A123300. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari hak kebebasan beribadah yang akan dijelaskan oleh Yudhistira. Kepada Yudhistira dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hak kebebasan beribadah, yang dimana pengertiannya hak setiap individu untuk menganut, mempraktikkan, dan mengungkapkan keyakinannya atau agama atau kepercayaannya secara bebas, tanpa paksaan atau diskriminasi. Ini juga mencangkup hak untuk tidak menganut agama apapun atau mengubah agama lainnya. Mengapa kebebasan beribadah itu penting? Martabat manusia mengakui dan menghormati harkat dan martabat setiap individu sebagai manusia seutuhnya. Setiap individu memiliki hak untuk meyakini, memilih, dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaannya tanpa rasa takut atau tekanan. Ketika negara dan masyarakat menjamin kebebasan ini, maka mereka secara tidak langsung mengakui keberadaan manusia secara utuh, baik sebagai makhluk sosial maupun spiritual. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beribadah, cenderung lebih stabil, inovatif, dan sejahtera. Stabilitas ini menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Negara yang menjaga kebebasan beribadah cenderung lebih mampu membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Yang ketiga, ada pluralisme dan toleransi, mendorong hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragama keyakinan. Kebebasan beribadah juga menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang plural dan toleran. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, di mana beragam agama dan kepercayaan hidup berdampingan, penghormatan terhadap kebebasan beribadah adalah syarat mutlak bagi kehidupan yang harmonis. Dengan adanya penghargaan terhadap keyakinan masing-masing, masyarakat dapat belajar saling memahami, menghindari prasangka, serta membangun hubungan sosial yang lebih damai dan saling menghargai. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum internasional yang menjadi landasan untuk menegakkan adanya kebebasan untuk beribadah yang akan dijelaskan oleh Yabes. Kepada Yabes dipersilakan. Baiklah, untuk dasar hukum internasional, yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM tahun 1948 pada pasal yang ke-13. Merupakan fondasi utama sistem hak asasi manusia secara global. Terus menjamin kebebasan internal atau forum internum seperti hak untuk memiliki keyakinan, serta kebebasan eksternal atau forum eksternum seperti hak untuk menjalankan agama atau keyakinan dalam praktik ibadah. Lalu yang kedua, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR tahun 1966 pada pasal yang ke-18. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU nomor 12 tahun 2005, yang artinya ketentuan ini memiliki kekuatan hukum di Indonesia dan menjelaskan bahwa kebebasan beragama tidak boleh dibatasi kecuali ekspresi eksternal dari agama tersebut, melarang pemaksaan yang bertujuan mengubah keyakinan seseorang, dan menjamin hak anak-anak untuk memiliki kebebasan beragama.
secara independen dari orang tua mereka. Lalu yang ketiga ada Konvensi Eropa tentang HAM atau disebut ECHR pasal 19 dan Konvensi Amerika tentang HAM ACHR pasal 12 yang juga menjamin kebebasan beragama. Lalu ada juga resolusi Majelis Umum PBB yang secara rutin menekankan perlunya perlindungan minoritas agama dan mendorong negara untuk mencegah intoleransi berbasis agama. Lalu ada komentar umum nomor 22 oleh Komite HAM PBB yang menjelaskan secara mendalam penerapan pasal 18 ICCPR termasuk hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar kepercayaan agama maupun kepercayaan non-agama. Lalu, untuk yang implementasi di Indonesia, itu ada di Konstitusi UUD 1945 pasal yang ke-29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan nilai-nilai spiritual tanpa memaksakan agama tertentu. Lalu pada ayat yang kedua, menjamin kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Lalu untuk undang-undang pendukungnya, ada pada pasal UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pada pasal yang kedua-dua, menjamin kebebasan memeluk dan menjalankan agama atau keyakinan. Lalu menyatakan negara tidak boleh menghalangi seseorang dari menjalankan keyakinannya. Lalu untuk UU nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR yang membawa norma internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Lalu ada peraturan bersama dua menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, walau bertujuan untuk mencegah konflik. Aturan ini sering dikritik karena menyulitkan kelompok minoritas. Lalu untuk tantangan implementasi terhadap undang-undang ini, satu, adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, Gavatar, serta penganut kepercayaan lokal. Lalu yang kedua, kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama bagi komunitas minoritas agama. Lalu yang ketiga, persekusi dan kekerasan berbasis agama, baik dari kelompok masyarakat maupun aparat yang gagal netral. Lalu untuk upaya positifnya, pengakuan terhadap penganut kepercayaan di KTP sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Lalu, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang dibentuk di berbagai daerah sebagai wadah dialog antar umat. Lalu untuk batasan dan tanggung jawab, itu kebebasan beribadah yang tidak absolut. Hak ini tidak dapat dibatasi dalam hal keyakinan internal atau forum internum, namun ekspresi luar dari keyakinan atau forum eksternum bisa dibatasi demi satu, melindungi keamanan nasional, dan yang kedua menjaga ketertiban umum dan moralitas publik, dan yang ketiga menjamin hak-hak orang lain. Dan pada pasal ICCPR pasal 18 ayat 3 secara eksplisit menjelaskan batasan yang diperbolehkan. Lalu untuk prinsip pembatasan yang sah, satu, ada legalitas, atas dasar hukum, ada dasar hukum yang jelas. Lalu yang kedua, necesitas, harus benar-benar diperlukan. Lalu yang ketiga, proporsionalitas, tidak boleh berlebihan atau menimbulkan diskriminasi. Contoh pembatasan sahnya itu, satu, melarang ujaran kebencian atas nama agama. Yang kedua, melarang pemaksaan konversi agama secara paksa. Lalu yang ketiga, melarang kelompok ekstremis melakukan tindakan kekerasan dengan dalil agama. Lalu untuk tanggung jawab individu dan kelompok, yang pertama ada menjalankan agama dengan cara yang damai dan menghormati hukum nasional. Dan yang kedua, tidak menyebarkan kebencian atau memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam menjaga ruang publik yang aman dan toleran bagi semua agama. Lalu untuk peran negara, satu, melindungi minoritas, bahkan jika mereka tidak populer secara sosial. Lalu yang kedua, tidak berpihak pada agama tertentu secara eksklusif atau netralitas negara. Lalu yang ketiga,
memastikan pendidikan agama tidak menjadi alat indoktrinasi atau diskriminasi. Baik, itu saja materi saya. Baiklah, jadi sebagai individu dalam suatu negara, tentunya kita harus berperan dalam menjaga kebebasan beribadah. Ini bisa dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebebasan beribadah dan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di semua lapisan masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan membangun jembatan komunikasi, saling pengertian, dan kerjasama antar berbagai komunitas agama. Dan juga mendukung dan mendorong kebijakan yang melindungi serta mempromosikan hak kebebasan beribadah. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebebasan beribadah ialah fondasi utama bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan damai. Ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap individu. Yang dimana ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga dan mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Sarul Nizam mewakili kelompok ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Jadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.